Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung bagian tabung. Nah, ini untuk kelas 9 ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Dulu dimulai, selesai. Oke, sebelum kita memasuki rumus-rumusnya, kita harus terlebih dahulu membahas pengertiannya ya. Jadi yang pertama, bangun ruang sisi lengkung yang merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Nah, sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang membentuk lengkungan atau kurva. Jadi, sisi lengkung itu seperti ini ya. Oke, dan yang garis ini itu sebenarnya hanya lihat sekilas saja. Sebenarnya garisnya itu banyak seperti ini ya, misalkan seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, perlu diingat juga untuk lebih mudah mengingatnya ketiga bangunan sisi lengkung ini, kita bisa singkat tabok. Waduh, tabok itu apa? Tabung bola kerucut ya. Jadi itu singkatnya tabok. Oke, kita akan mulai ya. Pengertian bangun ruang. Oke, sekarang bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Seperti itu ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk ke pengertian tabung. Nah, seperti ini ya. Jadi, pengertian tabung merupakan suatu bangun ruang tiga dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Ini selimut ya, namanya ini selimut persegi panjang dan memiliki dua bangun datar juga yaitu lingkaran. Nah, sisi atasnya, ini sisi atas ya, ini yang ada garis-garis merah putus-putus. Kalau kita menjadikan dia seperti bangun datar, akan seperti ini ya. Bisa dilihat di dalam lingkarannya. Ini ada garis nih, ada garis. Nah, ini namanya sisi atas. Oke. Dan untuk kehidupan sehari-hari apa sih? Kalau tabung itu ya tabung itu kayak drum ya. Drum buat biasanya ini buat oli ya seperti ini. Ada juga yang buat minyak tanah. Kalau zaman Bapak itu dulu ini tabung minyak tanah. Oke, kita lanjut lagi. Ini merupakan sisi bawahnya ya. Jadi sisi bawahnya ini ada garis merahnya dan untuk sisi bawahnya ini kita bagian bawah ya, ini bawah. Nah, ini bagian atasnya tadi ya. Ada bagian atas seperti itu. Nah, berarti kita udah dapat nih dua sisi ya untuk tabung. Nah, sisi lengkungnya, sisi lengkung atau bisa disebut dengan selimut. Nah, selimutnya ini merupakan sebuah persegi panjang ya. Bisa persegi panjang, bisa persegi. Nah, jadi ini juga masih tergantung dengan kondisi nih. Apakah dia disebutin persegi panjang atau persegi. Oke. Oh iya, untuk unsur-unsur tabungnya di sini ada sisi. Tabung memiliki tiga sisi yang berbeda. Tadi kita udah membahas ya, sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung atau biasa disebut dengan selimut tabung. Sisi lengkung tabung merupakan sisi yang dibatasi oleh dua bidang sejajar ya ini alas serta tutup yang berbentuk lingkaran ya. Maksudnya apa? Lingkaran yang kongruen. Jadi lingkaran yang kongruen itu yang mempunyai bentuk lingkaran yang sama baik itu keliling maupun luasnya. Itu disebutnya kongruen. Sama bentuk dan ukurannya. Nah, ini makanya kenapa ada kurungnya ya. Dan memiliki pusat di A dan D. Nah, ini pusatnya di A ya, di sini dan di D-nya sini pusatnya. Oke, kita lanjut lagi ke tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung yang biasanya dinotasikan dengan menggunakan huruf T ya. Nah, kita akan lihat sendiri kalau gambar dari atas ini kan disebutnya A ke D ya nih. Ini tinggi nih yang garis biru. Ini tinggi. Oke. Nah, atau biasanya kalau di soal ya, kalau di soal itu biasanya nulisnya di sini nih. Ini tingginya. Itu kalau biasanya di soal nih ya. Jadi harus diperhatikan apakah soalnya di tengah tingginya itu atau di pinggir. Itu sebutnya juga tetap tinggi. Oke, kita lanjut lagi ke unsur-unsur yang lain.
yaitu jari-jari tabung. Jari-jari lingkaran biasanya dinotasikan dengan huruf R atau jari-jari. Mungkin kalian waktu di SD udah sedikit paham ya mengenai jari-jari ini. Jari-jari itu dari mana? Tentunya nih dari sini nih ya. Dari titik pusat ini ke sebelah sini. Nah, ini sebutnya jari-jari. Kalau diameter itu dari pojok ke pojok ke sini nih. Ya. Ini namanya diameter. Berarti kalau R ini ya, R ini sama dengan setengah dari diameter. Ya. Atau kalau kita mau mencari diameter dari jari-jari itu sama dengan 2 dikali jari-jari. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Sisi alas tabung merupakan CD serta sisi tutup tabung merupakan AD. Oke. Misalkan sisi alas ya, ini udah ketahuan ya CD-nya. C-nya di sini. Ini C. Nah, ini B aksen. Ini nantinya ada C aksen seperti itu ya. Oke, kita mulai lagi ya. Sekarang ke unsur-unsur yang lain yaitu diameter. Tadi kita udah ngebahas ya, diameter itu kita udah tahu. Diameter tabung biasanya dinotasikan dengan huruf D. Diameter alas tabung merupakan C ini ya, C ke C aksen ya. C ke C aksen berarti dari titik ini ke titik ini. Oke. Begitu juga dengan B. Dari B ke B aksen ya, dari sini sampai sini. Nah, ini namanya diameter. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang sifat-sifat tabung. Nah, untuk sifat-sifat tabung, kalian bisa perhatikan gambar yang ini ya. Sifat-sifat tabung yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi. Tadi udah ya, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran ya. Kalau kita buka menjadi luas permukaannya seperti itu ya. Kalau menjadi luas permukaan, kita lanjut lagi. Untuk yang kedua, tidak memiliki rusuk. Oh, kenapa tidak memiliki rusuk? Kalau lingkaran itu dalam matematika itu sebenarnya terdiri dari berbagai titik ya. Kenapa dari berbagai titik? Kalau kalian paham itu ada segitiga kan ya, ada segi 4, ada segi 5 yang seperti ini ya. Nah, ini persegi 5, ada lagi persegi 6. Nah, persegi 6. Nah, untuk membentuk lingkaran maka itu ada beberapa titik yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Begitu banyak, makanya dia tidak memiliki rusuk seperti itu. Kita lanjut lagi, tidak memiliki titik sudut. Ya, tentu saja namanya lingkaran ya, tidak memiliki titik sudut karena misalkan kalau ini kan pasti mempunyai titik sudut nih ya, yang segi 6. Kalau lingkaran titik sudutnya mana? Ke sini berapa, ke sini berapa. Nah, makanya dia tidak memiliki titik sudut seperti itu. Selanjutnya, tidak memiliki bidang diagonal. Kita lihat lagi nih di gambar ini ya. Di gambar. Kenapa sih dia tidak memiliki bidang diagonal ya? Kalau misalkan karena seperti yang tadi dijelaskan kayak bahwa lingkaran itu terdiri dari berbagai banyak macam titik ya. Jumlahnya ini kita belum tahu nih. Lingkaran itu berapa sih titiknya? Misalkan bisa aja di sini titik ke 360, masa kita harus nyambungkan ke titiknya 301 misalkan ya. Nah, ini akan berbeda jaraknya nantinya, misalkan di atasnya ini titiknya 2 ke titiknya 1. Nah, ini pasti akan beda juga jaraknya, makanya dia tidak memiliki bidang diagonal. Seperti itu adik-adik ya. Kita lanjut lagi, tidak memiliki diagonal bidang. Nah, kalau tadi bidang diagonal tidak memiliki, diagonal bidangnya juga tidak memiliki ya. Misalkan dari sini ke sini, bisa jadi ini ke sini juga kan titik itu dari berbagai titik ya. Ini misalkan titiknya 200 misalkan ya, ke 3. Di sini 2, ini bisa nyampe 400. Nah, jaraknya ini pasti akan berbeda. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut lagi. Keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan yang kongruen ya, tentu saja ya. Sisi atasnya sendiri adalah lingkaran, sedangkan sisi bawahnya sendiri adalah lingkaran dan memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Oke, kita lanjut lagi. Ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Nah, ini nih yang A ini ya. Yang A ini sama yang D nih. Dari titik pusat yang bawah ke titik pusat yang atas ya.
Oke, kita lanjut lagi. 8. Bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang biasa disebut selimut tabung. Nah, sama yang tadi ya. Selimut tabung kan sebenarnya yang ini nih. Kalau kita buat yang di sini nih, yang menyentuh kolnya. Ini gambarnya jelek banget ya. Jadi kalian bisa ngegambar lebih baik yang seperti tadi loh, yang ada lingkarannya dua. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Yang kesembilan, jari-jari tabung berwujud dua buah lingkaran serta satu persegi panjang ya. Udah tadi ya, sama kayak tadi, tinggal tambahin lingkarannya. Di sini tapi di sini menyentuh ya, usahakan menyentuh nih. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ke rumus pada tabung. Nah, ini yang tadi ya, yang luas permukaan. Sekarang kita bedah rumus-rumus tabung. Yang pertama adalah menghitung keliling alas tabung. Rumusnya apa? Menghitung keliling alas tabung. Rumusnya adalah 2VR ya. Karena ini adalah lingkaran. Sekarang kalau menghitung luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah 2VR kali tinggi ya. Nah, ini tinggi. Kalau V ini, kita lihat keterangan bawahnya, V ini bisa 22/7 atau 3,14 tergantung dari si R-nya. R-nya itu kan jari-jari ya. Jari-jarinya itu apakah dia kelipatan 7 atau bukan. Kalau dia kelipatan 7 ya, jari-jarinya kelipatan 7, kalian menggunakan 22/7. Kalau misalkan kelipatan selain 7, maka kalian gunakan 3,14. Ingat ya, 3,14 bukan 3,14. Nah, kita lanjut lagi. Untuk menghitung luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah T ya. Selanjutnya luas permukaan tanpa tutup. Maksudnya tanpa tutup gimana? Kalian pernah kan melihat tabung yang isinya air doang, drum, tapi nggak ada nih, nggak ada tempat tutupnya ya. Misal tutupnya ini hilang gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu. Makanya rumusnya adalah VR dikali ya, kalau kurung ini dikali ya, R ditambah 2 dikali dengan T. Nah, ya. Oke, nah di sini juga sedikit klaim, kalau untuk tanpa tutup sendiri ya, kalau Bapak lihat dari pengertiannya, tanpa tutup ini sebenarnya tidak termasuk dari sebuah bangun ruang, akan tetapi karena kesepakatan ya, karena kebanyakan kesepakatan dari matematikawan, tanpa tabung ini masuk dalam bangun ruang. Kalau Bapak sendiri ini tidak setuju ya. Karena tadi sendiri bangun ruang itu mempunyai tutup dan alasnya. Nah, itu ya jadi alasannya. Kalau kalian masih percaya dengan kebanyakan matematikawan ya nggak apa-apa. Perbedaan adalah keragaman ya. Oke, selanjutnya menghitung volume tabung. Untuk volume tabungnya sendiri itu kita bisa simbolkan dengan V ya, sama dengan V R kuadrat. V R kuadrat T ya, ini tinggi. T ini sama dengan tinggi. Nah, tinggi ini biasanya ada di sini dan ada di sini. Kalau R ya, R itu biasanya itu adanya di sini. Atau juga bisa aja di sini, tergantung situasi si pembuat soalnya. Oke. Kita lanjut lagi ya, langsung saja. Aduh, ini ternyata ada yang kelewat ya, menghitung luas alas tabung. Kalau luas alas tabung kalian udah sedikit paham ya. Waktu SD kan kalian sudah mempelajari luas lingkaran V R kuadrat. Seperti itu aja ya. Kita lanjut lagi ke contoh soalnya langsung ya. Diketahui suatu tabung mempunyai ukuran jari-jarinya itu 10 cm. Oke, kita terus dulu ya. Jari-jari 10 cm serta tingginya 30 cm. Nah, selanjutnya ya. Yang pertama, volume tabung ya, kita hapus terlebih dahulu ya. Volume tabung, luas alas tabung, dan luas selimut tabung. Kita pindahkan nih. R-nya tadi 10 cm, T-nya 30 cm. Yang ditanyakan ya, itu adalah V-nya berapa ya, yang A, yang B luas alas berarti LAT ya. Seperti ini kita singkat ya, luas alas tabung. Yang C ini luas selimut tabung, LST, S-nya besar ya, huruf besar. Oke.
Sekarang untuk yang pertama, volume tabung. Rumusnya apa adik-adik? Volume tabung itu V sama dengan V R kuadrat T. Nah, kita lihat lagi nih. Ternyata si R-nya ini bukan kelipatan 7. Kelipatan 7 itu apa? 7, 14, 21, 28, 35. Nah, ini adalah kelipatan 7 ya. Kalau 10 ini bukan kelipatan 7. Maka kita menggunakan V-nya ini ya, itu 3,14 dikali dengan 10 kuadrat dikali dengan 30. Jadi V-nya itu berapa? 3,14. Kalau 10 kuadrat itu jadi 100 ya, dikali dengan 30. Maka V sama dengan, kalau misalkan di sini ada, di belakang komanya ini ada 2, maka kita bisa memakai si nolnya ini juga 2 ya. Maka menjadi 314 dikali dengan 300. Ingat ya, 0 komanya ini mundur karena ada nolnya 2 ini. V sama dengan ya, kita 314 dikali dengan 30. Jadi hasilnya 9.432. Jangan lupa satuannya adalah kubik ya, karena ini cm ya. Dan satuan volume itu adalah kubik atau pangkat 3 seperti itu. Jadi ya, volume tabungnya adalah 9.432 cm3. Nah, kalau dibuat kotetan seperti ini ya, kalian tidak boleh menaruh satuan berada di sini nih kayak tadi ya. Itu nggak boleh. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B. LAT, luas alas tabung. Untuk rumus luas alas tabung adalah V R kuadrat. Dimana tadi ya, kita V-nya masih menggunakan 3,14, jadi jarinya itu 10 kuadrat atau sama dengan 314 cm ya, cm kuadrat nantinya. Ini LAT, ini LAT. Jadi luas alas tabung adalah 314 cm persegi ya. Sekarang yang C. Nah, untuk yang C, luas selimut tabung. Oke, rumusnya apa? 2 R T. Nah, seperti ini ya. 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan R-nya berapa? R-nya tadi 10 dikali dengan 30. Maka luas selimut tabungnya itu adalah, kalau kita kalikan ininya nolnya ya, ada 2 ya. Misalkan kita terlebih dahulu biar nolnya ada 2, maka 10 dikali 30 jadi 300. Maka luas selimut tabung sama dengan 2. Karena ini nolnya 2, maka kita bisa mundurkan komanya ya, 1, 2. Ternyata komanya ada di belakang 4, maka tidak usah ya ditulis, dikali dengan 3 seperti ini. Jadi luas selimut tabung adalah 6 dikali 3, 1, 4. 6 ini 2 dikali dengan 3 ya. Jadi luas selimut tabungnya itu adalah 1884 cm kuadrat atau persegi ya. Jadi kalian harus ingat-ingat nih, kalau volume, untuk volume ini cm kubik, bukan cm kubik ya, tergantung satuannya. Kubiknya yang penting, yang diingat tuh kubiknya kalau volume. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang masih yang D. Nah, luas permukaan tabung. Oke, luas permukaan tabung ini berarti si T-nya ya, luas permukaan tabung. Berapa? Oke. Si LPT-nya ini adalah ya, rumusnya luas permukaan tabung sendiri adalah luas selimut ya, luas selimut ditambah dengan luas alas ditambah dengan luas tutup. Nah, luas tutup ini sama aja kayak luas alas ya, sama ya.
luas alas. Atau kalau bisa kita singkat lagi, LPT-nya ini adalah luas selimut ya, luas selimut ditambah 2 kali luas alas. Seperti ini juga bisa. Jadi luas selimutnya tadi berapa? Luas selimutnya itu yang C ya. 1884 ditambah 2 dikali 314. Nah, seperti ini ya. Jadi sama dengan 2512 cm lagi, sentimeternya jangan di sini ya. Sentimeternya ini kalian tulis seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini jawabannya. Oke. Kalian bisa tulis sendiri. Jadi luas permukaan tabung adalah 2512 ya cm persegi. Ini juga cm persegi ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2, soalnya panjang jari-jari alas dari suatu tabung yaitu 10,5 cm serta tingginya 20 cm. Untuk V-nya itu sama dengan 22/7. Hitunglah luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, luas permukaan tabung sepenuhnya ya. Oke, nah untuk yang A-nya sendiri kita udah tahu nih, jari-jarinya R-nya itu 10,5 cm dan tingginya itu adalah 20 cm. V-nya juga itu udah tahu ya, 22/7. Nah, untuk yang A, luas selimut tabung, itu rumusnya tadi 2VRT. 2 V-nya tadi 22/7, R-nya 10,5, T-nya itu 20. Nah, kalau seperti ini, karena di belakang komanya ini cuma 1, maka kita bisa menggunakan nolnya yang sini ya. Jadi 2 dikali 22/7 dikali dengan 105 dikali dengan 2. Seperti ini ya. Maka bisa kita tulis 2 dikali 2 ya. 2 yang ini sama 2 yang ini. Jadi 4 ya. 2 dikali 2 kan 4. Dikali 22/7 dikali 105. Oke. Nah, ini 7 dibagi dengan 105 ini bisa dicoret nih. Jadi berapa ya? Kalau 4 dikali 22 kan 4 dikali 22, 105 bagi dengan 7. Jadi 88, 105 dibagi dengan 7. Di sini 1, di sini 7, di sini 3, di sini 5. Jadi 15. Nah, ketemu kan ya 15. Jadi 88 dikali 15 sama dengan 1320 cm-nya. Bentar di sini ya. Jadi luas selimut tabung adalah 1320 cm persegi. Nah, seperti ini ya. Sekarang untuk B, luas tabung tanpa tutup. Nah, kalau luas tabung tanpa tutup ini tadi ya, bisa kita buat VR ya. R dikali ditambah dengan 2T. Seperti ini ya. Nah, ini luas permukaan tabung tanpa tutup. L, P, T, T, T. Nah, T-nya ada 3 kali ya. Atau kalau kita buat rapinya, L, P, T sama dengan VR, R plus 2T. Seperti ini. V-nya adalah 22/7, R-nya itu 10,5 dikali dengan 10,5 ditambah dengan 2 dikali 20 sama dengan, kalau 7 dibagi 10,5 itu tadi berapa? 1,5 ya. Terus 10,5 ditambah dengan 40. Jadi 22,15 dikali dengan 50,5
seperti ini. Terus setelah itu 22 dikali 1,15. Oke, kita bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung 22 dikali 1,5. 22 dikali 1,5 itu 33 ya, dikali dengan 50,5. 33 dikali dengan 50,5. 50,5. Jadi jawabannya adalah 1320 ya. Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 1320 cm persegi. Oke, ini ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir, karena tidak cukup, maka bisa kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, kalian bisa hapus. Seperti ini. Sekarang kita C-nya. C-nya ini luas permukaan tabung sepenuhnya ya. Oke, luas permukaan tabung sepenuhnya itu rumusnya adalah 2 V R R plus T. Nah, kalau tadi tanpa tutup itu 2-nya ada di 2T, kalau sepenuhnya itu 2-nya berada di depan. Itu yang membedakan ya. Sekarang kita lanjut lagi. 2 dikali 22 per 7 dikali 10,5 dikali 10,5 ditambah dengan tingginya 20. Ini kita coret menjadi 1,5 ya. 2 dikali 22 dikali 1,5 dikali 10,5 ditambah dengan 20. Jadi 44 dikali 1,5 dikali dengan 30,5. Jadi 44 ini bisa juga kita kalikan, atau kalau kalian mau lebih enaknya juga bisa langsung menggunakan kalkulator, langsung berderet perkaliannya gitu. Misalkan ya, 44 dikali 1,5 kali 1,5 dikali dengan 30,5. Jadi hasilnya adalah, ya kita langsung saja ya, 2013. Jadi luas permukaan tabung adalah 2013 cm persegi. Seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Sebuah tabung mempunyai volume dan tinggi berturut-turut. Nah, volume dan tinggi berturut-turut ya, 500,5 cm kubik dan 13 cm. Jika V-nya 22/7, jari-jari tabung tersebut adalah, oke, maka ini yang ditanyakan ya, jari-jarinya tuh berapa? CR-nya tuh berapa? Pertama-tama kita tulis diketahui, itu V-nya ya, 500,5 cm kubik. Tingginya itu adalah 13 cm. V-nya 22/7. Nah, rumusnya ya, karena di sini ada volume ya, kalian harus perhatikan nih, diketahuinya itu ada volume. Oh iya, maka kita bisa tulis nih menggunakan rumusnya volume tabung. Rumusnya apa? V sama dengan VR kuadrat dikali dengan T. V-nya tadi itu 500,5 sama dengan V-nya diketahui ya, 22/7 dikali R-nya adalah yang ditanyakan ya. T-nya itu 13, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi. 500,5, si 7 ini bisa kita pindah ruas ya, menjadi 500,5 dikali dengan 7. Titik tebal ini 7 ya, perkalian ya. 22 dikali R kuadrat dikali dengan 13. 500,5 dikali dengan 7. Itu hasilnya adalah 3.503,5 sama dengan 22 dikali 13 dikali dengan R kuadrat. Jadi 3.503,5 sama dengan 200 ya, 286 dikali dengan R kuadrat.
Dan ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka 3503,5 per 286 R kuadrat. Nah, ini kalian bisa menggunakan kalkulator juga sebenarnya ya. Karena masih seperti ini, atau kalian manual juga tidak apa-apa. Maka hasilnya adalah 12,25. Kenapa ada akarnya? Akarnya nanti terlebih dulu deh. Biar lebih detail ya. Seperti ini. 12,25 sama dengan R kuadrat. Kita akan ke sebelah sini. Nah, karena di sini kuadrat ya, ini kan R-nya kuadrat ya. Kalau dipindah ruas maka menjadi akar ya. 12,25 sama dengan R. Maka hasilnya adalah 3,5 ya. Akar dari 12,25 ini adalah 3,5. Jadi jari-jari tabungnya adalah 3,5 cm. Seperti itu adik-adik ya. Nomor 3. Kita lanjut lagi. Untuk contoh soal nomor 4, perhatikan gambar tabung berikut ya. Diketahui luas permukaan tabungnya itu adalah 150,72 cm persegi dan diameter tabungnya itu 6 cm. Nilai X-nya adalah, nilai X ini tentunya adalah tingginya ya. Karena ini di sini dan ke sebelah sini. Artinya gambar ini kurang lurus. Diketahui, oke, diketahuinya adalah luas permukaan tabung. Itu adalah 150,72 cm persegi. Diameternya kan 6 cm. Tapi kalau mau dirubah ke jari-jari gimana? Berarti R sama dengan setengah diameter. Jadi R sama dengan 1/2. Diameternya tadi berapa? 6 ya. Maka dikali 6. R sama dengan 6/2. Jadi R sama dengan 3 ya. Nah, udah ketahuan nih R-nya 3. LPT-nya itu atau luas permukaan tabungnya itu 150,72. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan itu adalah tingginya. Oke, kita jawab ya. Kita jawab LPT itu sama dengan, rumusnya adalah 2 VR R ditambah dengan T ya. Jadi 150,72 sama dengan 2. V-nya itu kan tergantung dari R-nya ya. Karena R-nya bukan kelipatan dari 20, bukan dari kelipatan 7 ya maksudnya. Maka 3,14 dikali R-nya 3. Sini 3 ditambah dengan T-nya. Seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Jadi 150,72 ini kalau misalkan yang 2 dikali 314 dikali 3 ya, yang ini dikalikan semua sama kalian ya, maka itu hasilnya adalah 18,84 dikali dengan 3 plus T. Jadi 150,72 per 18,84 sama dengan 3 plus T. 150,72 dibagi dengan 18,84 itu akan menghasilkan 8 sama dengan 3 plus T. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, si 3 ini pindah ruas. Kalau di kanan dikurang 3, maka di kiri juga harus dikurang 3. Maka 8 dikurang 3 sama dengan 3 dikurang 3 plus T ya. Ini ya, ini kan sama ya. Jadi 5 sama dengan 0 plus T atau 5 sama dengan T. Jadi udah ketemu nih. Jadi nilai X adalah, nilai X atau nilai T ya adalah 5 cm. Seperti itu adik-adik ya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke contoh soal nomor 5. Diketahui dua tabung sebangun, perbandingan jari-jari tabung yang pertama adalah R1-nya dan tabung-tabung kedua R2-nya adalah 2:3. Tinggi dan jari-jari tabung pertama berturut-turut adalah 8 dan 10,5 cm dengan menggunakan V-nya itu 22/7. Luas selimut tabung kedua adalah, nah
kalau seperti ini, kita harus terlebih dahulu mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya. Jari-jari si R2-nya itu berapa ya. Nanti kita buat ya, R1 berbanding R2 sama dengan 2 berbanding 3 ya. Nih, lihat tadi sini nih. Ini kan R1-nya, maka di sini R1, ini R2. Atau bisa ditulis juga menjadi R1 per R2 sama dengan 2 per 3. Ini sama aja. Nah, untuk mencari jari-jarinya, gimana untuk mencari jari R2? R1-nya kan udah diketahui ya, nih jari-jari tabungnya. Jari-jari tabungnya sendiri adalah, kalau T-nya 8, jari-jari tabungnya adalah 10,5. Ini untuk yang R1. Ini juga T1. Nah, tapi harus diingat juga, di sini tidak mencantumkan tinggi tabungnya itu adalah tinggi tabung yang pertama ya, hanya jari-jari tabung pertama saja yang ditulis. Maka ini bisa menjadi tabung 1 dan juga tabung 2 tingginya. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan nih si R1-nya, berarti 10,5 per R2 sama dengan 2 per 3. Setelah itu R2-nya pindah ruas dikali di sini ya. Maka 10,5 sama dengan 2 per 3 dikali dengan R2. Selanjutnya, kita pindahkan lagi karena ini pembagian, maka menjadi kali ya. 3 dikali 10,5 sama dengan 2 R2. Nah, 2-nya ini pindah lagi. Maka jadi 3 per 2 dikali 10,5 ya. Ini gak rata nih, sini deh. Nah, kita lanjutin di sini ya. 3 per 2 dikali 10,5 sama dengan R2. Nah, kalau di 3 per 2 dikali 10,5 sama dengan R2, 3 dikali 10,5 itu 31,5 per 2 sama dengan R2 ya. 3 dikali 10,5 itu 31,5. Selanjutnya 31,5 dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 15,75 sama dengan R2. Nah, udah ketemu nih jari-jarinya ya. Jari-jarinya udah ketemu, tingginya juga udah ketemu. Maka bisa kita lanjut saja. Luas selimut tabung 2 itu sama dengan 2 VRT ya. 2 dikali R-nya itu kan bukan kelipatan dari apa bukan ya? Ntar kita cek terlebih dahulu ya. Oh, ternyata masih bisa dibagi nih. Maka kita bisa menggunakan 22 per 7 dikali 15,75. Jangan lupa T-nya tadi 8 ya. Karena T-nya ini bisa menjadi miliknya si tabung yang pertama dan tabung yang kedua. Kita lanjut lagi. 2 dikali 22 per 7 sama dengan, ini kenapa kita tulis lagi ya. Ini bisa kita buat menjadi 2 dikali 2 ini 44 nih. 2 dikali 22. Terus 7-nya bisa kita coret nih sama 15,75. Menjadi 2,25 dikali dengan 8. Ini juga dikali ya. Jadi 44 dikali dengan 2,25 dikali dengan 8. Jadi hasilnya adalah 729. Jadi luas selimut tabung yang kedua adalah 729 cm persegi. Seperti itu ya contoh soal kelima. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.